mencapai teman-teman, kebahagiaan diri apakah terlihat teman-teman videonya? Terlihat. Terlihat. dari dalam. Di balik langkah seorang ibu, ada sejuta harapan dan doa yang tak terdengar. Kini saatnya ibu punya ruang aman dan teman bertumbuh untuk mencapai kebahagiaan diri dari dalam. Komunitas Ibu Melangkah hadir untuk menemani perjalanan itu. Karena setiap ibu berhak melangkah menuju versi terbaik dirinya. Karena ibu yang bahagia akan menumbuhkan keluarga yang bahagia. Mari mulai perjalanan ini bersama, langkah demi langkah. Melalui 3 pilar manajemen diri, Ibu Melangkah membantu membangun fitrah diri, mendorong setiap langkah dalam proses penerimaan diri dengan kegiatan yang reflektif, edukatif, dan penuh makna spiritual. Kami juga hadir dengan konten edukasi dan program pemberdayaan agar setiap perempuan bisa melangkah menuju versi terbaik dari dirinya. Di sini, ibu tak pernah berjalan sendirian. Ada teman, dukungan, dan ruang aman untuk berbagi cerita. Di balik setiap langkah komunitas ini, ada tim yang tulus hadir untuk membersamai perjalanan para ibu. Tim Ibu Melangkah adalah perempuan-perempuan yang juga seorang ibu. Kami hadir bukan sebagai guru, tetapi sebagai teman perjalanan yang setia menemani, agar setiap ibu merasa dimengerti dan tak merasa sendirian. Karena ketika seorang ibu berdaya dan bahagia, ia akan memancarkan cinta yang menguatkan keluarga dan sekitarnya. Bersama Ibu Melangkah, mari kita pulih, bertumbuh, dan menyadari bahwa kita berharga. Ya, itulah gerakan Ibu Melangkah. Silahkan teman-teman boleh di-follow Instagramnya. Nanti mungkin link Instagramnya bisa di-share di grup peserta ya, untuk mendapatkan edukasi terkait perempuan. Bagaimana kita untuk bisa bahagia dengan segala perannya. Semoga Ibu Melangkah mampu mewujudkan visi misinya di 10 tahun yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai ke pemaparan materi, saya ingin mengajak ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat untuk belajar hari ini. Ice breakingnya gampang. eh yang bisa on cam, silahkan on cam. Teman-teman bisa ambil atau pilih benda terdekat di sekitaran teman-teman yang berwarna merah, ya. Lalu kemudian nanti ditunjukkan di kamera. Oke, aku hitung sampai 3. Siap, 3 apa kekurangan? Sampai 5 ya, biar ada waktu buat jalan dulu, cari cari benda merahnya. Oke, 1, 2, aku juga lagi nyari nih. 3, 4, 5. Ore, silakan tunjukkan warna merah. Wow, Mbak Dianti Al-Quran, Masya Allah. Aku balok. Mbak Ima botol minum. Mbak Lani apa? Foto ya? Frame foto ya? Iya, Apa album kalender? foto. Oh, album Album foto. foto. Album foto, oke. Mbak Mira, apa itu tas? Iya tas, tapi ada birunya. Ini ya tali tasnya nih, merah. Oh iya, boleh, boleh. Bisa, bisa. Yang penting ada merahnya ya. Mbak Leli apa ya, Leli? Sepeda anak ya, itu warna merah kayaknya. Sepeda Kenzo. Boleh. Terus Mbak Pipin, itu apa? Kertas atau origami ya? Aku lihatnya seperti origami.
buku Mbak tulis. Intan, Buku tulis. apa Mbak Pipi? Oh, buku tulis. Masya Allah, udah siap nih buku tulisnya ya buat mencetak materi. Keren, keren, keren. Mbak Intan, lip gloss. Masya Allah, lagi di perjalanan. Fi amanillah, Mbak Intan. Kemudian ada lagi teman-teman yang bisa eh camp. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Lanjut kita ice breaking yang kedua. Terima kasih sudah menunjukkan benda warna merah. Lanjut kita ice breaking yang kedua ya. Ice breaking yang kedua itu adalah mengucap satu kalimat syukur yang terjadi pada hari ini ya, terutama pada pagi ini. Nanti aku tunjuk ke secara random, kemudian nanti yang aku tunjuk nunjuk lagi siapa saja boleh juga secara random. Siap? Bersedia? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Berarti dari aku dulu ya. Eh, Rasa syukur hari ini, alhamdulillah, aku terbangun dengan kondisi badan yang sangat bugar dan sehat. Juga anak-anak, suami sehat. Selanjutnya aku tunjuk Mbak Dian, Tiffany. Silakan untuk di unmute. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa terbangun, masih diberikan kesempatan untuk bangun, lalu kemudian mengerjakan beberapa kegiatan aktivitas sehari-hari, termasuk webinar hari ini, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat baru dan teman-teman baru. Alhamdulillah. Sekarang, Alhamdulillah. oke, boleh lanjut ya, berarti ya, Bu, kali ini ya, Bu Iya, Nureni boleh, ya, boleh. menunjuk salah satu lagi ya. Oke, eh, siapa ya? Bunda Lani. Sore, Bunda Lani, silahkan. Apakah bisa Assalamualaikum di warahmatullahi unmute? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam kenal untuk semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bangun tidur dalam keadaan sehat juga. Anak-anak alhamdulillah pagi-pagi eh, tanpa harus dibangunkan sholat subuh. Masya Allah. Dan beberapa kegiatan hari ini sampai menjelang webinar yang saya tunggu-tunggu. Ini Beberapa mantap. kegiatan saya kerjakan dulu. Kemudian yang saya tunggu ini webinar ini. Terima Masya kasih. Allah. Terima kasih Mbak Lani. Silakan boleh ditunjuk Mbak Lani siapakah yang akan mengucap syukur? Pada Mbak Intan ya. Mbak Intan. Ya, silakan Mbak Intan. Iya, saya bersyukur hari ini bisa berolahraga bersama keluarga dan bisa grounding sambil berjemur dan main bola dengan anak-anak. Masya Allah bisa grounding, keren. Lanjut Mbak Intan boleh pilih? ke Mbak Ima. Terima kasih Mbak Intan. Alhamdulillah hari ini matanya seger, bangunnya seger, nggak kelihatan kantung mata walaupun kurang tidur. Alhamdulillah hari ini bisa merasakan bahwa keluarga sehat, bisa menemani anak-anak, kemudian alhamdulillah bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menemani teman-teman yang hebat, perempuan hebat yang ada di sini. Terima kasih. Masih dilanjut, Melanie, apa cukup? Terima kasih Mbak Mira. Boleh satu lagi? Satu lagi, aku coba Ya, mau kasih ke Mbak Hera, silakan. Mbak Hera. Mbak Hera. Besti aku Hai, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, perkenalkan aku Hera. Terima kasih sudah menyapa dan sudah memberikan kesempatan untuk kali ini untuk berkenalan sama teman-teman baru di sini. Eh, Hal yang saya syukuri hari ini bisa bangun dengan keadaan masih sehat, walafiat, terus anak-anak juga tidak ada yang drama pagi-pagi gitu. Jadi alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Hera sudah bercerita. Terima kasih juga teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mengucap syukur di pagi hari. Ternyata hal-hal yang kecil bisa kita syukuri ya, untuk kemudian bisa mensyukuri hal-hal yang lebih besar. Selanjutnya eh, kita foto bersama dulu ya sebelum materi dimulai. Yuk, kita boleh foto teman-teman yang bisa on cam, ditampilkan wajah-wajah cantiknya. Nanti Mbak Mira akan membantu untuk ambil foto. Siap? Oke, aku itu ya Mbak Mira ya. Iya, bentar Mbak Leni. Oke. Boleh ya. Mbak Yanti, Mbak Up. Ya, oke. Ada lagi Boleh yang bisa Mbak, on cam? mau pakai gaya nggak Mbak Leni? Boleh pakai gaya, boleh. Boleh teman-teman pakai gaya tangan Boleh ya. ataupun apa, Gaya silakan. apa? Gaya semangat pagi Kayak ini. semangat. Ya, gimana? Paling Tangan semangat gini. pagi ini apa gayanya ya? Apa Siap. gini? Nanti aku yang hitung ya Mbak Leni ya, biar ini Iya, Mbak sekalian Mira yang apa? hitung. Ini cuma ada satu layar, berarti satu kali aja ya. Siap, gayanya gaya yang paling semangat di saat ini, oke ya? Siap, 1, 2, 3. Bentar, lah, udah Mbak Leni. Sudah ya, pada cantik semua. Dikembalikan kembali ke Mbak Leni. Bel ini masih di mute. Oke. Baik teman-teman, karena sudah pukul 10:21, kita mulai saja materi hari ini dengan tema emosi terkendali bahagia dalam diri. Namun sebelum itu, kita perkenalan dulu dengan pemateri kita. Izin share profil materi. Apakah terlihat dengan jelas? Eh, Pemateri kita hari ini yaitu Mbak Maria Fatimah atau dipanggilnya Ima. Beliau juga sebagai founder dari Gerakan Ibu Melangkah. Backgroundnya sebagai mindfulness parenting, hipnoterapi, senang dengan dunia pengasuhan, kesehatan mental, Montessori, dan storytelling. Sudah tersertifikasi juga, yaitu Certified BNSP ISQ Coaching dan juga ISQ Hypnotherapist. Selain itu juga Certified Mindfulness Training of Trainer dan Diploma Montessori. Masya Allah, sudah banyak nih certified-nya ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ilmu-ilmu beliau di bidang mindfulness dan juga hipnoterapi. Dan ini cocok banget dalam melatih meregulasi emosi. Pengalaman berbaginya sudah banyak, yaitu ada kelola emosi dengan hipnoterapi, kemudian juga ada webinar bahagia dengan journaling dan mindfulness, ada juga mindfulness parenting pola asuh responsif versus reaktif, dan juga kenal lebih dekat dengan mindfulness parenting, Masya Allah. Jadi fokus beliau memang di bidang parenting dan juga hipnoterapis. Nanti silakan teman-teman gali ilmunya
dikupas tuntas segala apa yang membuat penasaran dalam diri. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Ima. Silahkan. Aku yang share materi ya, Mbak. Terima kasih. Mungkin nanti share materinya setelah aku minta bantuan Mbak Rini. Untuk sekarang kayaknya belum ya. Oke, sebentar aku coba. Suaraku masuk ya? Sebentar, aku coba sambil share sound sedikit. Masuk, Oke, Mbak, masuk. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi seneng banget ada yang sudah ikut main games, ada yang ikut cari-cari apa nih benda warna merahnya gitu ya. Nah, semoga hari ini terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini karena saya percaya bahwa sesuatu itu tidak terjadi karena kebetulan. Karena ada Allah yang menghadirkan, menggerakkan diri kita dan teman-teman untuk hadir di sini, berkumpul di sini untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi, yuk kita sama-sama kosongkan gelas untuk saling bertukar energi positif, untuk kita sama-sama belajar selama 30-1 jam ke depan, untuk membuka hati dan pikiran, fokus di kondisi saat ini, dan mengisinya dengan kebaikan yang Allah berikan, dengan apa yang ada di sekitar kita dengan rasa syukur yang bertambah-tambah. Nah, alhamdulillah ini sepertinya makin bertambah lagi teman-teman yang hadir di sini. Semoga nanti selama acara berlangsung makin banyak lagi ya teman-teman di grup yang bisa aktif di sini gitu ya. Nah, sebelum itu aku mau ngajak ngobrol dulu sama teman-teman. Jadi gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya Mbak Mira? Kabarnya Mbak Hera? Kabarnya Bilani? Alhamdulillah, boleh sambil dituliskan di kolom chat biar kita saling interaktif, saling ngobrol bareng, bisa bertukar energi positif selama diskusi ini berlangsung, ya. Supaya tidak satu arah. Kalau satu arah biasanya agak menjemukan. Kalau misalnya kita bisa ngobrol dua arah, itu rasanya tentu menyenangkan. Ya, alhamdulillah Mbak Pipin, baik kabarnya. Gimana nih kabar dari yang belum kedengeran suaranya? Ada mungkin dari Mbak Yuni, dari Mbak Yanti, dari Mbak Upai. Boleh di-share gimana kabarnya di sana? Apakah lagi mendung sendu kayak hujan di sekitarnya atau cerah ceria kayak mungkin di tempat yang di sini sekitar gitu. Boleh ya? Alhamdulillah Mbak Lini kabarnya baik. Nah, kemudian sambil kita mungkin dengar kabar dari teman-teman yang lain gitu ya. Siapa di sini yang setuju? Boleh nanti dituliskan di kolom chat dengan angka 1 gitu ya. Siapakah di sini yang setuju bahwa ibu itu perlu bahagia dalam menjalankan perannya? Ketik angka 1 di kolom chat. Menurut teman-teman, siapa yang setuju bahwa ibu itu perlu bahagia dalam menjalankan perannya? Atau seorang istri itu juga perlu bahagia dalam menjalankan perannya? Atau mungkin yang masih belum menikah gitu ya, atau kita sebagai anak, kita sebagai perempuan gitu ya, kita perlu bahagia dalam menjalankan perannya. Nah, kalau teman-teman setuju, boleh yuk ketik di kolom chat dengan angka 1. Menandakan bahwa saya setuju bahwa setiap perempuan itu harus bahagia gitu ya. Saya setuju kalau menjadi ibu itu harus bahagia dulu untuk bisa menjalankan perannya dengan baik. Ada dari Mbak Yanti, ada dari Mbak Pipi setuju, ada dari Mbak Dianti setuju gitu ya. Terima kasih. Nah, ini juga alhamdulillah Mbak Upai, alhamdulillah cerah Mbak, walaupun hati tak secerah langit. Iya, makasih ya sudah turut cerita di hari ini. Ada juga dari Mbak Laili, alhamdulillah baik. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang lain, kalau misalnya tidak bisa open cam, boleh kita ngobrol ya di kolom chat, kita saling berinteraksi dan bertukar energi positif. Nah, selanjutnya siapakah di sini yang sepakat bahwa kebahagiaan itu bisa diraih ketika seseorang itu tenang dan bersyukur? Boleh ketik angka 2 ketika teman-teman sepakat bahwa
kebahagiaan itu bisa diraih ketika kitanya tenang, kitanya bersyukur dengan segala keadaan. Ada dari Mbak Pipin, setuju, sepakat gitu ya. Dari Mbak Leni, dari Mbak Yanti Bandung, dari Milani, dari Mbak Laili. Terima kasih loh. Artinya kita sepaham dulu nih bahwa oh ternyata perempuan itu perlu bahagia ya. Oh ternyata kebahagiaan itu bisa diraih ya dengan rasa tenang dan rasa bersyukur. Nah, selanjutnya boleh ya teman-teman di sini ketik angka 3. Kalau misalnya teman-teman sepakat bahwa seseorang yang tenang itu adalah ketika dia mampu memahami emosi dan mengelola responnya dengan baik. Boleh ketik angka 3 ketika teman-teman sepakat bahwa seseorang yang tenang itu artinya ketika dia mampu memahami emosinya dan mampu mengelola responnya dengan baik. Wah, ada dari Mbak Yanti Bandung nih. Wah, aku sepakat, setuju gitu ya. Ada dari Mbak Adisti gitu, juga ada dari Mbak Upai. Terus ada dari Bilani, gitu. Dari Mbak Leni, aku sepakat gitu ya. Boleh teman-teman yang lain yang belum kedengeran suaranya atau mau tulis di kolom chat, setuju nggak sih bahwa sebenarnya seseorang yang tenang itu artinya ketika dia mampu memahami emosi dan mampu mengelola respon dengan baik? Ya. Gimana? Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau mengetikkan angka 3-nya? Boleh, masih ditunggu. Selanjutnya kita, langsung ada pertanyaan nih Mbak, kadang kita bisa memahami emosi tapi belum bisa merespon dengan baik, itu bagaimana? Oke, nanti kita bahas ya Mbak Pipin. Sekarang kita sepakat dulu nih bahwa orang yang tenang itu adalah orang yang mampu memahami emosi dan mampu mengelola respon dengan baik. Nanti kita tampung Mbak Pipin, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya ketik angka 4 bahwa siapa yang sepakat bahwa kita semua yang hadir di sini bisa menjadi orang yang mampu mengelola emosi dengan baik untuk bisa menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Artinya, teman-teman ketika menuliskan angka 4, sepakat bahwa kita semua tuh yang hadir ini bisa menjadi orang yang mampu mengelola emosi dengan baik. Kita semua sepakat bahwa ketika kita mampu mengelola emosi yang dengan baik, kita bisa menemukan kebahagiaan dari dalam. Boleh ya? Ketik di kolom komentar, ketik angka 4 ketika teman-teman sepakat dengan pernyataan itu. Ada dari Mbak Upai, ada dari Mbak Laili, dari Mbak Adisti, dari Mbak Leni. Boleh dari Bilani. Artinya teman-teman kita sepakat dulu nih bahwa kita semua tuh bisa menjadi orang yang mampu mengelola emosi dengan baik. Kita semua bisa menemukan kebahagiaan diri dari dalam. Siapa yang sepakat? Ayo, kalau sepakat boleh ketik angka 4 di kolom chat. Yang belum kedengeran ini ada Mbak Ida Nayu. Hai Mbak Ida, terima kasih sudah hadir. Kayaknya lagi di luar ya, cantik sekali kamu hari ini. Hai, Besti. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau memberikan ini pernyataannya di kolom chat? Boleh? Oke, jika sudah, selanjutnya aku boleh ya minta ada salah satu teman yang mungkin yang bisa open mic. Menurut teman-teman, apa yang membuat ibu atau perempuan atau sebagai istri itu penting untuk mencapai mengelola emosi dengan baik? Apa yang membuat ibu bisa mengelola emosi dengan baik itu penting untuk dicapai? Boleh ada yang bisa open mic bercerita? Tadi kan kita sudah ngobrol nih, kita semua sepakat bahwa ibu yang bahagia itu penting dalam menjalankan perannya. Tadi teman-teman sudah sepakat bahwa kebahagiaan itu bisa diraih ketika kita tenang dan bersyukur. Dan teman-teman sepakat bahwa seseorang yang tenang itu adalah ketika ia mampu memahami dan mengelola respon dengan baik. Dan teman-teman sepakat bahwa kita semua bisa mengelola emosi dengan baik. Teman-teman semua bisa menemukan kebahagiaan diri dari dalam. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa menurut teman-teman itu semua penting untuk dicapai? Boleh ada yang mau open mic-nya?
Mau cerita? Atau menurut Mbak Leni dulu deh. Aku mau nanya menurut Mbak Leni. Menurut Mbak Leni, kenapa seseorang atau seorang ibu itu penting untuk bisa mengelola emosinya dengan baik? Mbak Leni hilang? Ada kan Mbak Leni? Atau kalau Mbak Leninya hilang atau Mbak Mira deh. Menurut Mbak Mira, apa pentingnya? Kenapa begitu? Apa yang membuat ibu itu begitu penting ketika mampu mengelola emosinya dengan baik? Ya, Mbak Ima, menurut aku ya, sepanjang perjalanan ya Mbak Ima, perjalanan mengolah emosi gitu ya. Tadinya kan aku tuh berpikirnya untuk keluarga dulu ya, gitu. Tapi ternyata gitu, ketika kita belajar berlatih mengolah emosi, yang pertama itu untuk diri kita sendiri ya. Karena untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk merasakan ketenangan, untuk merasakan kebahagiaan gitu. Ketika diri kita sendiri udah bisa merasakan ketenangan, walaupun kondisi tidak nyaman ya, walaupun kondisi yang tidak enak atau bahkan menyakitkan gitu, tapi kita udah berlatih mengolah emosi, udah berlatih tenang gitu ya, itu kita akan merasakan kelegaan dan bahagia. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu Mbak Ima ya, manfaatnya itu berlipat gitu, mengalir ke sekitar kita Mbak Ima ya, gimana kita berkomunikasi sama suami ya, gimana kita menghadapi anak-anak gitu. Itu akhirnya kita bisa berinteraksi dengan tenang gitu ya, kita berinteraksi dengan nyaman, kita bisa mengasuh dengan tenang, dengan nyaman gitu ya, tidak overthinking ya, biasanya kan kayak gitu, tidak banyak ketakutan. Bahkan mungkin walaupun misalnya ya mendidik anak itu kan juga melelahkan ya, capek lah ya Mbak Ima ya gitu ya. Ketika kita sudah mengenali emosi ya, ketika kita sudah bisa mengalirkan emosi gitu ya, rasa capek-capek itu tuh kita bisa handle gitu Mbak Ima ya, tidak termakan oleh marah, tidak termakan oleh mengeluh gitu ya, tidak terkendalikan oleh rasa-rasa negatif itu gitu. Lelah pasti, capek pasti gitu ya, tapi ada ketenangan tadi ya, ada kebahagiaan tadi, ada rasa bersyukur tadi gitu. Pokoknya ketika kita sudah bisa merasakan itu, diri kita sendiri berlipat manfaatnya untuk sekitar kita. Masya Allah, terima kasih Mbak Mira untuk sharingnya. Jadi tadi apa yang disampaikan Mbak Mira tuh benar banget ya. Apa sih yang membuat ibu itu penting untuk merasa bahagia dan bisa mengelola emosinya dengan baik? Tadi Mbak Mira menyampaikan ada rasa bahagia dari dalam diri. Kemudian manfaatnya tuh mengalir ya ke sekitar kita. Kemudian bisa mengasuh dengan tenang. Lelah ada, tapi yang didorong adalah rasa ketenangan dan rasa syukur. Terima kasih Mbak Mira, kasih tepuk tangan dong gitu ya. Nah, aku coba baca di kolom chat ada dari Mbak Pipin. Kalau kita nggak tenang, hati bergemuruh, jadi berpotensi untuk bisa menyakiti atau merusak hubungan dengan keluarga ataupun orang lain. Jadi sebenarnya kenapa begitu penting? Nah, ini jawaban dari Mbak Pipin. Terima kasih Mbak Pipin untuk responnya. Ini aku melihat Mbak Leni belum ada. Mbak Mira bisa bantu untuk share materinya kalau misalnya Mbak Leni belum ada. Mbak Mira, oh ada nggak sih Mbak Leni? Kalau nggak ada ya udah deh, aku coba sendiri ya. Kita coba sambil share screen. Oke. Sebentar. Set. Oke. Set. Oke. Apakah suaranya juga terdengar, kelompok musiknya dan slide-nya terlihat? Teman-teman boleh minta responnya.
Terlihat Mbak Ima, terdengar juga musik. Musiknya terdengar juga ya. Oke, terima kasih. Baiklah. Jadi tadi kan teman-teman udah membahas sekilas ya, kenapa sih begitu penting ibu itu perlu bahagia gitu ya? Kenapa sih ibu itu perlu penting untuk bisa mengelola emosi dengan baik gitu ya? Nah, sebenarnya ketika seorang ibu itu mampu mengelola emosi dengan baik, ketika seseorang itu tenang dan bisa merespon dalam setiap keadaan, sebenarnya siapa sih yang merasakan manfaatnya? Apakah cuma diri sendiri yang merasakan manfaatnya? Apakah kita melakukan itu karena hanya untuk orang lain? Nah, terutama ketika teman-teman mampu mengenali dirinya, mampu mengelola emosinya, dan menemukan bahagia dari dalamnya, sebenarnya yang paling bisa merasakan manfaatnya adalah diri sendiri. Ya. Nah, selanjutnya aku mau membahas sedikit tentang apa relasi antara kebahagiaan seorang ibu dengan anak yang itu sebenarnya saling berkaitan. Bahwa sebenarnya dalam perkembangan emosi anak usia balita, bahwa ada hubungan antara kepuasan hidup seorang ibu dengan fungsi perkembangan anak di usia 2-3 tahun. Dan ini memberikan pengaruh pada perilaku sosial emosi anak terutama di usia 5-6 tahun. Jadi bahwa hasilnya menunjukkan bahwa sebenarnya kepuasan hidup ibu sebelum melahirkan itu sebagai instrumen penilaiannya salah satunya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan hidup seorang ibu, itu membuat anaknya semakin terampil, baik sisi verbal, dan akan semakin rendah tingkat masalah dari sisi sosial dan emosinya. Nah, lalu ada penelitian selanjutnya bahwa sebenarnya sekarang makin banyak orang yang meneliti bahwa kebahagiaan anak-anak dan remaja ini beberapa tahun semakin banyak gitu loh, tentang kebahagiaan anak-anak dan remaja. Dan adanya hubungan antara kebahagiaan dengan meningkatnya kesehatan fisik dan mental, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Dan di sini ada ikatan emosional dan hubungan positif keluarga sebagai sumber kebahagiaan anak. Jadi kalau misalnya keluarganya nggak bahagia, dari orang tua yang tidak bahagia, itu nggak bisa nyampe tuh rasa bahagianya ke anak-anak. Dan kemudian ada kebahagiaan itu terbagi atas ada komponen afektif, ada kognitif. Nah, komponen afektif itu melibatkan emosi. Ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Nah, emosi yang positif seperti ada kegembiraan, ada minat, ada kepercayaan diri gitu ya. Kemudian emosi negatifnya bagaimana anak-anak belajar mengelola emosi rasa marahnya, emosi takutnya, emosi sedihnya, rasa bersalah. Kemudian juga salah satu faktor kebahagiaan adalah komponen dari kognitifnya seperti meningkatnya kualitas hidup. Mereka tahu tujuan hidupnya mau kemana. Mereka tahu ada panutan yang akan membawa, oh aku mau seperti dia, hidupnya akan seperti dia gitu ya. Nah, itu adalah kebahagiaan anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan anak dan remaja. Dan penelitian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak dari ibu yang tingkat kebahagiaannya lebih tinggi akan menurunkan tingkat gejala depresi. Akhirnya yang membuat keamanan emosional, kesejahteraan itu lebih baik secara keseluruhan. Dan di sini pentingnya kesehatan mental ibu untuk lingkungan keluarga yang stabil dan suportif. Yang riset yang muncul lebih banyak adalah depresi setelah pasca persalinan, di mana biasanya depresi ibu, dan biasanya mungkin ada beberapa ibu yang mungkin memiliki depresi ketika anaknya memiliki masalah dalam perkembangan. Nah, ketika anaknya punya masalah dalam perkembangan, ibunya depresi dan akhirnya memberikan motivasi yang turun dalam membantu perkembangan anaknya itu. Nah, itu salah satu itu ada beberapa penelitian yang mensupport sebenarnya bahwa kebahagiaan ibu dan anak itu saling berelasi loh, gitu ya. Nah, di sini siapa yang sepakat bahwa ibu itu sebenarnya adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya? Siapa yang sepakat bahwa ibu adalah fondasi pendidikan awal? Ibu adalah teladan sebagai contoh bagaimana anak-anak untuk berperilaku, bagaimana anak-anak untuk cara bicara, bagaimana mengelola emosinya, bagaimana membangun karakter mereka secara tidak langsung. Dan di sini bahwa
parenting itu bukan hanya soal bagaimana mengontrol anak. Pengasuhan itu adalah tentang bagaimana kita menuntut anak, bagaimana kita bisa mencontohkan, bagaimana kita mengajarkan, bukan mengontrol anak sesuai dengan apa keinginan orang tua. Karena balik lagi ya, orang tua itu adalah teladan bagi anak-anaknya, bagaimana ketika orang tua mengajarnya teladanan dan seiring usia anak yang bertambah, tentu kemampuan nalar dan kognitifnya juga bertambah dan itulah fungsi kenapa Allah menciptakan akal untuk berpikir gitu. Nah, ketika anak mulai makin berpikir, emosinya juga semakin naik, referensi tentang perilakunya juga semakin bertambah dan itu biasanya tuh orang tua udah mulai agak-agak naik juga nih. Jadi seolah-olah anaknya kayak, oh kamu ngelawan ya gitu ya. Padahal sebenarnya mereka belum tahu cara berpendapat yang baik. Mereka belum tahu ketika ada masalah seperti itu aku harus bagaimana. Dan memang manusia diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Jadi ketika mereka punya pendapat yang berbeda, itulah tanda bahwa mereka tuh berpikir sebenarnya. Nah, mungkin ini tantangan kita untuk bagaimana cara mengajarkan berpendapat yang baik. Bagaimana ketika ada perbedaan pendapat dengan orang lain, kita harus menyampaikannya dengan benar gitu, dengan santun. Dan karena anak-anak juga belajar dengan cara meniru, bukan dengan nasihat. Seperti sebuah konsep belajar, teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, bahwa sebenarnya manusia itu belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain. Seperti anak-anak yang mengamati perilaku orang tuanya, seperti anak-anak yang mungkin mengamati perilaku teman-teman sekolahnya, mengamati perilaku apa yang dia lihat dan dengar dari media sosial gitu ya. Nah, karena memang anak-anak belajar dengan cara meniru, bahwa jadi dengan teori belajar, konsep belajar sosial ini, setelah mereka mengamati perilaku orang lain, kemudian membentuk ide tentang bagaimana perilaku itu dilakukan, kemudian bagaimana menggunakannya sebagai panduan untuk bertindak. Nah, kemampuan meniru ini adalah keterampilan dasar bagi anak-anak untuk bisa belajar bahasa, bagaimana mereka untuk bisa belajar membentuk perilaku sosialnya, di mana orang tua dan lingkungan memiliki peran yang besar sebagai model keteladanan. Gitu. Nah, aku sambil coba di kolom chat, oh alhamdulillah pada sepakat, Ibu adalah fondasi gitu. Terima kasih Mbak Laili, sepakat. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Kenapa kita perlu memahami diri? Kenapa teman-teman perlu memahami apa yang terjadi pada diriku gitu, apa yang terjadi pada dirimu dan pada anak-anakku gitu ya. Nah, aku mau mengambil teori sedikit dari Sigmund Freud bahwa emosi seseorang itu tuh kayak gunung es ya, apa yang terlihat tidak seperti apa yang ada di dalamnya. Yang terlihat misalnya emosi marah, tapi di dalamnya banyak banget tancepan esnya di dalam bawah dasar air gitu ya. Jadi manusia itu berperilaku paling banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, di sini ada dua warna yang berbeda, ada warna biru muda yang di atas dan ada warna biru tua di bawah gitu ya. Nah, di biru atas ini adalah perilaku yang ditunjukkan ketika kita lagi sadar. Artinya kalau misalnya mau makan ya sendoknya di kanan, garpunya di kiri, itu adalah perilaku sadar. Nah, tapi kalau misalnya perilaku tidak sadar itu biasanya besar banget ada di warna yang biru tua. Dan menurut Sigmund Freud bahwa sebenarnya perilaku manusia sering dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Menurutnya, manusia itu punya kecenderungan untuk menekan emosi dan hal-hal penting lainnya, sehingga tanpa sadar dia akan bereaksi berdasarkan kondisi masa lalunya. Kalau misalnya teman-teman punya masalah yang tidak terselesaikan di masa lalu, itu akan mempengaruhi cara kita untuk mengenali diri kita. Bagaimana berinteraksi dengan anak-anak itu sangat pengaruh. Dan semakin kita ingin mengontrol orang lain gitu ya, itu semakin terlihat bahwa itu adalah pengalaman internal yang memicu perasaan emosi saat itu. Saya yakin sebenarnya ketika teman-teman melihat ini atau misalnya tadi mendengar bahwa semakin kita ingin mengontrol perasaan orang lain, itu sebenarnya adalah semakin besar terlihat bahwa
kita punya pengalaman internal yang tidak mengenakan, kita punya pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan, sehingga kita bereaksi dengan kondisi saat itu. Kita bereaksi ketika ada orang lain berkata yang tidak menyenangkan, dengan kalimat-kalimat yang spesifik gitu ya. Mungkin reaksinya saya dengan Mbak Leni atau dengan Mbak Mira gitu ya, itu berbeda ketika orang yang berkata A gitu ya. Nah, itu karena kita punya pengalaman masa lalu yang berbeda. Nah, jadi saya yakin bahwa dengan niat banyak kejadian gitu ya, sebenarnya teman-teman ketika kita niat banyak kejadian ketika anak-anak atau pasangan melakukan sesuatu yang memicu reaksi yang berlebihan, kita semua pun pernah mengalaminya. Mungkin teman-teman ada yang mau ngobrol di kolom chat, misalnya ada yang paham bahwa oh ya ini aku coba sambil baca kolom chat, ada Mbak Ida, anak-anak punya pendapat yang berbeda adalah tanda bahwa mereka berpikir suka banget. Oh ya, terima kasih Mbak Ida. Nah, di sini bahwa sebagai contoh, saya coba mengambil contoh, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pemahaman yang baru dan kita bisa saling ngobrol di kolom chat. Bahwa sebagai contoh, misalkan kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa anak perempuan itu harus terlihat bersih dan cantik. Siapa yang mungkin dari kecil diajarkan seperti ini? Bahwa ada keyakinan anak perempuan itu harus terlihat bersih dan cantik. Nah, mungkin teman-teman akan paham ketika kenapa begitu kesal melihat kamar anak yang begitu berantakan. Mungkin teman-teman akan memahami bahwa kenapa ketika melihat anak yang berjalan di atas lumpur lalu mengoleskan lumpur ke wajah, itu membuat Anda kesal. Akhirnya mungkin karena dari kecil kita punya keyakinan bahwa oh anak perempuan itu harus lihat bersih dan cantik gitu ya. Dengan menyadari bahwa oh apa pemicu emosinya, bahwa pemicunya adalah bahwa tidak ada anak yang seharusnya bersih dan cantik itu bermain lumpur. Mungkin akhirnya image kita sebagai anak perempuan yang dulu dianggap oh anak perempuan itu harus cantik dan bersih, jadi tidak boleh tuh ada kata-kata bermain lumpur atau kamar berantakan gitu ya, atau naruh barang tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, ketika kita menyadari apa pemicu emosinya, sadarilah bahwa oh itu adalah trigger dari masa lalu yang sebenarnya belum selesai. Kenapa kita begitu reaksi terhadap apa perilaku orang lain gitu ya? Mungkin kita ingin memarahi diri sendiri. Kenapa sih kok kamarnya nggak rapi gitu? Kan aku dulu dididik sebagai anak perempuan gitu ya. Cuman mungkin kita nggak bisa kayak gitu ke diri sendiri. Akhirnya ketika anak berperilaku seperti itu, kita malah meresponnya marah, kesal gitu ya. Mungkin ada contoh lain. Dimana misalnya ada seorang anak atau teman-teman atau kita mungkin pernah mengalaminya, dibesarkan dengan keyakinan bahwa anak itu harus selalu nurut tanpa ada perbedaan pendapat. Anak-anak itu harus selalu nurut tanpa harus mengerti apa yang diperintahkannya itu baik atau buruk. Siapa yang mungkin punya pengalaman serupa? Boleh tulis di kolom chatnya. Mungkin pernah dari kita diberikan keyakinan atau dibesarkan dengan model pengasuhan bahwa anak-anak itu harus selalu nurut tanpa perlu mengerti yang diperintahkannya itu baik atau buruk. Dibesarkan oleh orang tua yang selalu merasa dirinya benar dan anak salah. Ada yang punya pengalaman serupa? Di sini mungkin teman-teman yang punya pengalaman serupa akan paham bahwa ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya dan itu berbeda dengan pendapat orang tua, Anda akan merasa kesal karena seolah-olah anak melawan kata orang tua. Padahal tadi di awal karena sebenarnya mereka beda pendapat karena Allah berikan akal untuk berpikir. Nah, tapi karena mungkin kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa anak itu harus selalu nurut. Orang tua selalu benar. Jadi ketika anak punya pendapat yang berbeda, kita cenderung kesal dan marah. Nah, Anda akan paham dan merasa marah ketika ada perasaan yang tidak didengarkan. Kenapa saya tidak didengarkan sebagai orang tua misalnya?
Ketika anak-anak punya cara yang lain, yang lebih baik untuk ia belajar. Misalnya kita punya beda pendapat. Oh, misalnya mama dan atau papa dulu cara belajarnya seperti ini supaya bisa paham gitu ya. Tapi mungkin anak-anak punya cara yang berbeda karena dengan bakat dan talenta yang berbeda atau dengan cara yang mereka sukai. Nah, ketika berbeda pendapat, mungkin ada yang tidak senang di sisi inner child, di sisi diri kita yang masih kecil ini gitu ya. Ada perasaan marah dan kesal. Kenapa anakku tidak mendengarkanku? Karena dulu ketika kita masih kecil, kita dituntut untuk selalu mendengarkan orang tua. Jadi selain ada perasaan marah dan kesal, juga ada perasaan sedih. Kenapa tidak didengarkan? Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman lain, boleh yuk kita ngobrol di kolom chat supaya kita bisa saling belajar. Ya. Nah, kata Mbak Laili, pernah mengalami hal itu, kata orang tua dulu harus nurutin orang tua, kalau beda pendapat pasti dibilang durhaka. Mungkin bisa jadi Mbak Laili ya, orang tua kita tuh dulu juga memang punya luka yang sama sebenarnya dengan hal itu ya. Jadi karena mereka belum punya ilmunya, jadi mereka menurunkan ke kita. Terima kasih loh Mbak Laili sudah mau berpendapat, sudah berbagi cerita. Mungkin sebenarnya masih banyak teman-teman yang agak malu bercerita, it's okay, nggak apa-apa. Hanya kamu, paling tidak kita tahu dulu apa yang terjadi pada diri kita, apa pemicunya. Karena sebenarnya menemukan pemicu itu nggak mudah ya. Karena yang kita tahu hanya, oh dia salah, saya benar misalnya. Atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita coba yuk refleksikan sejenak. Sebenarnya selama ini pusat kemarahan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan pasangan maupun dengan anak atau dengan orang tua, itu apa yang selalu berulang ya masalahnya. Dan coba kita berjeda sejenak, apa sebenarnya pemicunya? Apakah sebenarnya marah karena dulu diajarkan seperti apa di atas masih kecil, terus ketika sudah dewasa mungkin kita punya kebebasan gitu ya, tapi kok ternyata anakku tidak mendengarkan aku misalnya, kok anakku memicu tombol reaksi di masa kecil yang sebenarnya belum selesai gitu ya. Nah, jika teman-teman tidak pernah melihat luka lama dan teman-teman tidak bisa memahami apa pemicunya dari dalam, maka bersiap-siaplah untuk akan terus mengulang respon yang sama dari kebiasaan masa lalu. Dan ini tentu akan menyedihkan, akan mewariskan luka-luka tersebut ke anak-anak kita. Bisakah teman-teman membayangkan jika luka-luka di masa lalu seperti kemarahan, kecemasan, rasa panik, tidak didengarkan, itu terjadi terus-menerus dalam waktu 6 bulan, dalam waktu setahun, 2 tahun. Bagaimana anak-anak akan merekamnya? Bagaimana anak-anak akan melihat perilaku orang tua yang orang tua ajarkan ketika ada sesuatu yang berbeda pendapat? Bagaimana anak-anak akan melihat ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana respon orang tua? Karena anak-anak belajar dengan cara meniru, bukan dengan nasihat. Mudah-mudahan ini jadi refleksi ya, untuk kita bisa sama-sama tumbuh bareng. Dan konflik yang terus-terusan dari dalam keluarga itu akan sering terlihat di anak-anak. Bagaimana perasaan Anda? Ketika melihat hal itu terus-menerus terjadi, berulang, tidak hanya terjadi dalam waktu misalnya 3 hari, 5 hari ke depan, akan berulang misalnya dalam 6 bulan ke depan, ketika kita tidak memahami apa pemicu reaksinya. Ketika kita hanya membiarkan reaksi terus-menerus begitu aja secara berulang. Boleh dituliskan kolom chat ya teman-teman, biar saya tahu apa yang teman-teman rasakan. Jadi ini ada contoh di dalam sebuah gunung es. Ketika ada rasa marah, sebenarnya tidak hanya rasa marah yang terlihat. Mungkin di dalamnya ada rasa frustasi, ada rasa penolakan, ada rasa ditolak, ada rasa cemas, khawatir, kecewa. Coba yuk refleksikan pelan-pelan.
Selama ini ketika misalnya selalu dididik dengan keyakinan bahwa kita harus nurut apa yang disampaikan orang tua gitu ya, tidak boleh berpendapat tanpa harus tahu baik atau buruk dari pendapatnya gitu ya. Apa perasaan kita? Apakah hanya sekedar marah? Apakah di bawahnya ada perasaan merasa tidak didengarkan? Apakah di dalamnya ada perasaan kecewa? Jadi mungkin ketika kita berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mungkin orang tua kita lagi gitu ya, reaksi itu akan muncul lagi. Karena sebenarnya mereka menekan tombol masa lalu kita gitu ya. Memahami bahwa mengapa Anda terpicu dengan hal itu akan membantu teman-teman merespon dengan lebih bijaksana. Kita bisa berlatih menahan reaktif dengan cara menarik nafas dalam, lalu menghembuskan secara perlahan. Dan dalam proses berperilaku atau proses berpikir itu ada dua. Ada logika dan ada emosi. Emosi itu tidak semuanya salah. Dan logika itu tidak semuanya benar. Emosi itu adalah sebuah respon yang membantu kita memberikan makna dari sebuah peristiwa. Sebagai contoh misalnya, kenapa ada emosi marah? Oh, ternyata marah itu karena ada sesuatu yang tidak sesuai. Marah ketika melihat ada penjarahan. Apakah marah itu salah? Itu tidak. Ketika melihat ada sesuatu yang diinjak-injak atau ada sesuatu yang penjarahan misalnya, kita marah, itu boleh. Tapi dikontrol. Oke. Mungkin ada orang yang bersikap marah jadi ikut-ikutan menjarah misalnya, atau ada orang yang marah jadi ikutnya marah-marah gebrak-gebrak meja gitu ya. Itu kan nggak tepat. Tapi marah itu boleh karena sebagai tanda atau sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada sesuatu nilai-nilai kebaikan yang dilanggar di situ. Nah, kemudian ketika ada emosi takut, misalnya ada film horor kita takut gitu ya, itu hal yang wajar karena misalnya sesuatu yang tidak nyata berarti kita takut pada sesuatu yang belum nyata terjadi gitu ya, itu hal yang wajar. Nah, ada juga orang yang emosi bahagia berarti kita bahagia ketika ada interaksi dengan orang-orang yang tersayang, kita bisa tertawa bersama, itu bahagia. Jadi emosi itu sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi ketika emosinya kebablasan, itu yang akhirnya tidak pas pada tempatnya. Ya. Nah, kemudian ada rasionalitas atau logika. Rasionalitas ini berkaitan dengan nalar dan logika. Jadi ketika seseorang bertindak sesuai dengan rasional, mereka tidak hanya mengikuti kata emosinya, tapi juga mampu mengendalikan diri. Dan ketika ada orang yang emosinya secukupnya, logikanya meningkat, itu dia akan lebih banyak mempertimbangkan aspek banyak hal. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada penjarahan misalnya, bagaimana respon saya yang tepat? Ketika melihat ada anak yang mungkin berbeda pendapat, logikanya perlu dinaikkan. Apa pesan dibalik dari pendapatnya dia? Apa mungkin pemikiran yang saya tidak sampai kepada anak saya? Atau apakah cara saya untuk menyampaikan pendapat yang belum bisa diterima? Dengan cara apa lagi saya bisa memasukkan nilai-nilai kebaikan yang bisa dipahami oleh anak? Nah, jadi ketika logika dan emosi itu enak baiknya sih seimbang ya teman-teman, kayak sebuah timbangan. Kadang-kadang kalau misalnya logikanya terlalu naik, akhirnya kita tidak berempati sama orang lain. Kalau misalnya emosi terlalu naik, akhirnya kita jadi marah-marah, logikanya turun gitu ya, marah-marah gebrak meja misalnya atau ngelempar barang. Nah, bagaimana caranya? Coba yuk dengan berjeda. Dengan mindfulness, menyadari nafas, itu bisa meningkatkan kesadaran. Berjeda dengan mindfulness itu bisa meningkatkan rasionalitas, logika, memahami dari mana asalnya kemarahan ini, dari mana asalnya emosi ini, situasi apa yang sebenarnya membuat Anda kesal, mengapa situasi ini memicu respon stres,
mengapa situasi ini memicu overthinking yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Apa yang mau disampaikan? Kumpulkan semua informasi yang ada pada diri kepala kita untuk memahami diri kita. Sebenarnya saya butuhnya apa? Ketika tadi misalnya anak-anak punya pendapat yang berbeda dengan orang tua, lalu mungkin ada pengalaman masa lalu yang kok seolah-olah mereka melawan gitu ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Oh, mungkin saya belum mengajarkan bagaimana caranya berpendapat dengan santun. Mungkin saya belum memahami usia anak di usia 15 tahun itu emosinya sedang bagaimana. Apakah saya harus memaksakan rasa kebijaksanaan usia orang tuanya di usia 30, usia 40 kepada anak usia 15 tahun? Kumpulkan semua informasi, ketika emosinya turun, logikanya naik. Karena ketika logikanya bisa naik, kita bisa mengumpulkan semua informasi dengan netral, tanpa harus menilai siapa yang benar atau salah. Dengan begitu, kita berlatih memahami diri untuk melihat situasi yang lebih luas, agar kesadaran ini meningkat. Kalau tadi teman-teman lihat, mungkin tadi ada sebuah psikolog menyatakan bahwa kebanyakan manusia, perilaku manusia itu didasari oleh perilakunya di alam bawah sadar. Nah, bagaimana cara kita bisa berlatih dengan bijaksana? Naikkan kesadarannya. Oh, supaya kita bisa melihat situasi dengan lebih luas. Di sini salah satu contoh yang bisa teman-teman praktekkan, nanti seminggu ke depan kita akan praktek bersama ya teman-teman gitu ya, dengan menggunakan teknik satria, yaitu ada kenali, sadari, terima, dan kelola. Langkah pertama adalah dengan kenali. Kenali untuk berhenti sejenak, mengenali emosi yang dirasakan. Apa sebenarnya? Aku lagi merasakan apa? Emosi apa nih yang meletup-letup? Misalnya di dada sebelah kiri gitu ya. Kenapa nih kok sakit kepala ketika mendengar anak nadanya kok agak tinggi gitu ya? Coba kenali apa yang dirasakan. Kemudian sadari, izinkan dan sadari emosi yang hadir tanpa penghakiman. Memahami apa pemicunya, memahami perubahan diri kita dalam merespon segala sesuatu, menyadari bahwa ada kondisi yang berubah. Situasi saat itu dilatih bisa dengan cara mindfulness. Nanti mungkin di akhir bisa kali ya, Mbak Leni, kita latihan untuk bisa menyadari nafas dengan mindfulness. Mudah-mudahan ini menjadi sarana membantu teman-teman untuk menyadari apa pemicunya. Ya. Kemudian terima, menyelam lebih dalam dengan rasa ingin tahu. Terima emosinya bahwa mungkin ada bagian diri kita yang masih tersakiti. Karena kalau bukan kita yang menerima itu, siapa lagi? Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima emosi kita kalau bukan diri kita sendiri. Sepakat? Karena ada bagian dari diri kita yang masa lalu, seperti tadi misalnya, yang mungkin merasa marah karena tidak didengarkan. Mungkin merasa marah karena ada perasaan diabaikan. It's okay, nggak apa-apa. Karena itu adalah bagian diri kita di masa lalu. Terima semua emosi, baik positif dan negatif, dan itu adalah normal bagi pengalaman manusia. Karena salah satu kunci untuk kita bisa menjadi orang yang bahagia adalah kita menerima semua keadaan masa lalu, masa kini. Dan kita bisa mengajak, lalu mengelola respon. Apa yang saya lakukan untuk bisa memperbaiki diri? Apa yang perlu saya lakukan untuk saya bisa membuat hubungan yang baik dengan anak-anak? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan? Kelola respon dengan memberikan kebaikan dan kenyamanan pada diri sendiri. Tadi pertanyaannya, mungkin ada tadi pertanyaannya, ketika merasa lelah, apa yang harus dilakukan?
Menurut teman-teman ketika lagi merasa lelah, apa yang harus dilakukan? Apakah memaksakan diri mengerjakan sesuatu? Atau sebenarnya yang butuhnya adalah istirahat? Tapi istirahat aja nggak bisa karena pikirannya tuh kerja terus gitu ya. Coba tanya lagi, sebenarnya yang kamu butuhkan apa? Membiarkan pikiran itu mengontrol diri kamu atau kamu sendiri punya kontrol terhadap dirimu dan punya kontrol untuk tubuhmu. Nah, mungkin sebenarnya kayak ketika pikiran yang berisik gitu ya, oh aku nggak bisa istirahat karena ada list pekerjaan domestik atau pekerjaan publik yang harus dikerjakan, ada A sampai Z gitu ya. Berarti ada sisi pikiran satu, oh kamu punya tanggung jawab. Tapi ada lagi self talk yang lain, oh kamu punya deadline yang harus dikerjakan, ada tanggung jawab lagi. Terus satu lagi, tapi kamu belum nyiapin makan buat anak-anak kamu gitu ya. Belum apa, kamu harus jemput anak-anak pulang sekolah. Ada lagi sih tanggung jawab lagi sebagai seorang ibu. Misalnya juga dalam sebuah komunitas, kamu punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, kamu punya tanggung jawab untuk misalnya menyediakan pembelajaran buat anak-anak di sekolah, ada lagi tanggung jawab di publik. Nah, oke, dengarkan aja semua yang ada di isi kepala, lalu coba tanyakan. Bukan untuk dihindarkan dan tidak mendengar ya, ketika ada isi kepala muncul, kapan saya punya kemampuan untuk mengerjakan semua itu? Mana yang harus didahulukan? Kebutuhan apa yang harus didahulukan agar saya bisa mindful mengerjakan semua itu? Bisakah itu didelegasikan? Bisakah untuk apa ditunda pengerjaannya? Ajak ngobrol pikiran kita. Gitu ya. Dan ketika kita mampu menyadari pemicunya, ketika kita mampu mengelola respon, akhirnya apa yang teman-teman ingin capai? Balik lagi ke awal. Kebahagiaan itu hanya mampu diraih ketika kitanya tenang dan bersyukur. Ya, seperti apa yang Allah sampaikan gitu ya, apa itu tenang? Bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram adalah ketika mengingat Allah. Bahwa sebenarnya kita tidak punya kontrol terhadap apapun. Ya, yang kita bisa lakukan adalah mengusahakan. Dan boleh jadi ketika kamu benci sesuatu, itu amat baik bagimu. Boleh jadi ketika kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Mungkin saat ini yang menurut kamu baik adalah kamu mengerjakan sekarang gitu ya. Atau yang menurut kamu baik adalah kamu menunda. Nanti di akhir deadline aja deh waktunya gitu ya. Nah, coba tanya diri. Mungkin selama ini kecemasan itu datang karena kita terlalu mengontrol sesuatu berlebihan. Mengontrol sikap anak, mengontrol sikap pasangan, mengontrol pekerjaan, terlalu melekat sama sebuah keadaan. Lalu bahagian itu hanya mampu diraih ketika kita bersyukur. Teman-teman waktu di dalam grup diajak ya bersyukur, apa sih yang bisa disyukuri hari ini? Atau sebenarnya ketika anak berperilaku tadi berbeda pendapat, mungkin kita lupa mensyukuri sesuatu bahwa alhamdulillah ya, dia berkembang sesuai dengan umurnya. Alhamdulillah ya, dia punya pendirian yang teguh. Alhamdulillah ya, dia punya ide yang tidak seperti ibunya pikirkan. Alhamdulillah ya, dia bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan lebih baik. Ini tentu juga pelajaran buat saya bagaimana cara menjadi orang yang tenang dan bersyukur. Ini adalah sebuah pembelajaran terus menerus, tidak ada kata cukup, karena tentu Allah memberikan ujiannya itu naik turun ya. Kadang mungkin bisa dihandle, kadang tidak bisa dihandle. Ini adalah sebagai pengingat kita bersama bahwa kebahagiaan itu hanya mampu diraih ketika kita tenang dan bersyukur. Oke. Cukup dari saya, Mbak Leni. Aku kembalikan ke Mbak Leni. Silakan. Terima kasih Mbak Ima, Masya Allah materinya.
Keren, luar biasa. Kebahagiaan itu hanya mampu kita dapatkan, kita raih dengan ketenangan dan bersyukur. Baik, teman-teman, silahkan ada yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya jawab Atau Mbak Leni, untuk yang open mic ya, dulu ya. Barangkali Mbak, ada yang mau open oh mic. ya, Mbak Leni Kalau boleh tidak ada, tolong baru nanti kita dibantu, bacakan di eh, kolom baca chat di ya. kolom chat ya, silakan. Iya. Atau kalau mau ada open mic, ada yang mau open mic, teman-teman, silahkan. Sambil nunggu yang open mic, nanti boleh raise hand dulu ya. Aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yaitu di kolom chat. Oke. Dari eh, Mbak Dian, Tiffany, dari Mbak Pipin dulu ya. Mbak Laili pernah mengalami itu, kata orang tua harus diingetin sama Tuhan. Kalau beda pendapat pasti dibilang durhaka. Yang ini tadi sudah direspon juga ya sama Mbak Ima, yang dari Mbak Pipin. Saya sebetulnya sadar ada sifat atau respon saya yang kurang baik. Sedikit banyak itu terbentuk dari pengalaman masa kecil. Ingin memperbaiki tapi seringkali gagal. Mengakui kalau itu lemah, gak apa-apa kan ya Mbak? Ini dari Mbak Pipin. Oke, berarti langsung dijawab atau nanti dulu, Mbak Leni? Boleh langsung dijawab dulu Oke, yang nah, pertanyaan dari Mbak Pipin. oke, terima kasih Mbak Pipin untuk pertanyaannya. Jadi di sini Mbak Pipin menyampaikan bahwa sadar ada respon yang kurang baik gitu ya. Dan ingin memperbaiki tapi sering gagal. Mengakui kalau kita lemah nggak apa-apa kan ya? Ya, pertama nggak apa-apa kalau memang misalnya kita belum mampu ya. Belum mampu untuk eh, memperbaiki diri. Berarti selanjutnya apa? Pertanyaannya ketika kita merasa lemah. Kalau misalnya, apakah misalnya berarti cara yang dilakukan selama ini belum berhasil, atau cara yang dilakukan selama ini kurang konsisten, atau sebenarnya kita butuh bantuan orang lain untuk bisa membantu, apa ya, menyembuhkan atau membantu untuk menyelesaikan emosi di masa lalu. Tapi kalau pertanyaannya mengakui kalau kita lemah, iya betul, kita adalah seorang hamba ya, kita lemah. Karena segala sesuatunya itu hanya bisa terjadi atas kuasanya Allah. Jadi tadi dengan cara apa coba evaluasi kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki diri yang seringkali ini gagal gitu. Tapi untuk jawabannya kita lemah, benar kita lemah. Kita adalah hamba yang lemah. Terima kasih Mbak Pipin untuk sharingnya. Ya, terima kasih Mbak Ima sudah menjawab. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Leli. Yang saya rasakan itu ketika anak tidak mau nurut dan berantakan tuh memicu emosi saya meningkat. Tapi saya paham itu inner child saya kambuh. Maka saya menghindar dari anak ke kamar untuk tarik nafas perlahan, memulihkan pada diri sendiri untuk bilang tidak boleh hal yang dulu orang tua aku lakukan, jangan sampai aku lakukan ke anakku. Apakah salah aku menghindar ke anak saat saya sadar marah? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Laili. Tadi ada satu chat yang terlewat di atasnya ya Mbak Leni. Tapi kita masuk ke Mbak Laili dulu aja. Jadi Mbak Leli tadi udah bagus banget ya ketika lagi merasa terpancing emosi melihat kamar anak yang berantakan tapi tidak langsung apa merespon ya. Tapi akhirnya menghindar dulu ke kamar untuk tarik nafas dan bicara kepada diri sendiri untuk tidak boleh hal yang dua orang tak lakukan. Oke, ini aku highlight ya kalimatnya. Tadi yang Mbak Laili lakukan untuk menarik nafas secara perlahan itu sudah bagus. Karena memang ketika kita lagi marah, kita perlu berjeda dengan sumber emosi. Kalau sumber emosinya saat itu adalah kamar anak yang berantakan, itu benar banget kita harus berpindah dulu untuk menenangkan diri. Jangan sampai anak apa Jangan sampai anak merasakan dampaknya ya ketika kita lagi marah-marah. Cuman di sini ada kalimat yang aku highlight adalah untuk tidak boleh melakukan hal yang dulu orang tuanya lakukan. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang boleh seperti apa?
Boleh Mbak Laili, boleh kita ngobrol di mic? Kira-kira menurut Mbak Laili Ya, ketika ada kondisi seperti itu, apa yang boleh dilakukan? yang dilakukan saat itu cuma bisa menghindar dari lingkungan yang bikin emosi sih. Jadi, Oke. misalnya saya nggak suka kalau anak saya makannya berantakan. Jadi Mm-mm. saya menghindar, nggak tahu saat itu lagi pengen marah, jadi cuma bisa masuk kamar, ninggalin Mm-mm. anak sebentar. Mm-mm. Karena bingung harus ngapain. Oke. Jadi tarik napas, tapi nggak bisa narik napas di depan anak-anak kondisinya mau marah gitu. Oke. Yang bikin marah adalah berantakannya atau yang lain? Apa? Yang bikin marah Mbak Putus-putus. Laili, makannya berantakan atau makan atau ada hal yang lain? Maksudnya gini, ketika anak makan berantakan, apakah hanya berantakannya yang bikin Mbak Laili marah, atau ada hal lain yang sebenarnya memicu? Ya, yang memicu itu pertama, Hilang ya Mbak Lailinya ya? Iya, sepertinya Oh tuh udah ada masuk lagi lagi tuh. tuh. Oke, gimana gimana Mbak Laili? ya nggak ada sinyal. Bentar dulu. Halo, Mm-mm. halo. Ya, ya masuk masuk Ya, suaranya. oke, oke. Yang bikin memicu marahnya itu pertama selain berantakan sama nggak tahu ya kenapa nggak suka kalau anak tuh kalau makan tuh nggak bisa diem gitu. Nggak tahu kenapa Hmm. hal itu membuat saya tuh emosi gitu. Jadi kalau makan diemut nggak bisa diem. Kenapa ya? Akhirnya aku masuk kamar. Ya paling kalau nggak nangis, ya paling ya itu tarik napas, berpikir ini ada apa sih? Kenapa ya marah-marah ya gitu. Kan Oh, anak kecil wajar kayak gitu. Kadang berpikir begitu. Kenapa? Itu kan wajar yang dilakukan anak-anak dia nggak tahu. Tapi kenapa aku marah ya gitu. oke. Aku Sekarang berpikir. oke oke tadi udah bagus sih Mbak Laili apa memahami ya kondisi saat itu. Pertanyaannya dulu Mbak Laili waktu makan waktu di usia anak sumber gitu gimana? Kayaknya nggak boleh berantakan deh. Tapi aku juga Nah, lupa ya. iya iya. Jadi sebenarnya apa namanya? Karena tadi kan kalimatnya adalah tidak boleh seperti apa yang orang tuanya dulu lakukan. Semakin Ya. kita ya kan. Jadi sebenarnya ya kalau dalam bahasa apa dalam pemikiran kita, semakin kita tidak ingin, maka akan semakin ingin. Semakin Hmm. tidak ingin, maka akan semakin semakin menjadi dia. Jadi kayak misalnya kita tidak ingin seperti mama atau kita tidak ingin seperti papa gitu ya. Hmm. Maka ketika ada tidak ingin, maka kita akan menjadi seperti dia gitu. Jadi makanya tadi sebenarnya mungkin kalimatnya apa kalimatnya bukan aku tidak boleh seperti orang tuaku dulu karena semakin Mbak Laili mengatakan aku tidak boleh sama seperti orang tua dulu akan makin semakin menjadi orang tua yang Mbak Laili lakukan dulu. Hmm. Heeh, ya. Jadi sebenarnya tadi coba apa ya apa namanya selain menarik nafas ketika balik lagi ke anak apakah akan bisa reda atau terpancing lagi emosinya karena kan masih dalam proses anak makan terus lari-larian. Hmm, udah mulai reda, cuman butuh waktu lumayan lama. Oke, ya. Nah, itu coba diingat-ingat lagi ya. Sebenarnya yang bikin pemicunya kan tadi sebenarnya Mbak Laini akhirnya lebih lebih detail lagi bercerita. Yang menjadi pemicu bukan hanya anak yang makan berantakan, tapi ada anak makan diemut dan ada eh makannya lari-larian. Jadi sebenarnya Hmm. tadi kan eh yang paling banyak ceritanya sebenarnya ketika anak makan sambil lari-larian gitu ya. Nah, mungkin Hmm. itu emosi paling besarnya sebenarnya. Jadi ketika Hmm. anak duduk walaupun diemut dan makan berantakan mungkin masih bisa ditoleransi. Ya nggak sih Mbak Laili? Iya, iya. Ya Hmm. kan? Nah, Kalau tapi larian takut sedih. ya, tapi ketika dia udah lari-larian gitu ya, itu udah emosi paling naik gitu ya. Nah, mungkin itu bisa dikenali juga. Kenapa kok saya begitu marah ketika anak udah larian? Apakah khawatir yang berlebihan atau dulu pernah diasuh, diteriaki mungkin atau mungkin punya pengalaman tidak menyenangkan ketika kita usia segitu, mungkin 3 tahun, 2 tahun, makan masih berlari-larian punya emosi yang seperti itu kah? Itu coba dikenali. Tapi tadi udah tepat banget sih akhirnya apa kalau misalnya menghindar dengan cara menarik nafas, mungkin akhirnya
Ditambahnya adalah refleksinya ya. Apa yang sebenarnya saya butuhkan, apa yang butuh saya kelola dengan adanya keadaan seperti ini. Apakah menjawab Mbak Laili? Apa tadi nggak kedengeran putus-putus? Oh, oke oke, sebentar ya. Kalau di Mbak Laili suaraku jelas nggak? Nah, ini baru jelas. Oke oke. Jadi sebenarnya tadi eh, yang Mbak Laili lakukan untuk bisa menghindar ketika anak marah itu sudah tepat karena memang kita harus menetralkan emosinya dulu sebelum kita akhirnya bereaksi ke orang lain ya. Karena takut orang lain kena dampaknya. Cuman yang tadi ketika ada kalimat bilang saya tidak boleh melakukan hal seperti yang orang tua dulu lakukan, itu sebaiknya kalimatnya diganti karena semakin doktrin itu masuk, maka kita akan semakin menjadi orang itu ya. Nah, terus mungkin yang ditambah adalah apa ya maksudnya apa triggernya sebenarnya? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa emosi yang belum selesai? Oh, apakah misalnya ketika saya jalan-jalan di masa kecil gitu ya, sehingga akhirnya saya marah juga ke anak. Nah, itu yang mungkin akhirnya perlu dikenali. Tapi kalau pertanyaan apakah salah saya menghindar ke anak saat saya sadar marah, itu enggak. Menghindar untuk menetralkan emosi itu udah cukup tepat. Sudah menjawab Mbak Laili? Iya, iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Mbak Sel- Ima, semoga menjawab. Mhm. Lagi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada dari Mbak Dian Tiffany dari Bandung, yaitu pola yang terbentuk dalam diri tidak jatuh dari langit. Pola itu dibangun secara perlahan-lahan melalui setiap hal yang dilihat, dengar, dan dialami, termasuk yang didapat dari orang tua setiap hari. Itu yang terus terjadi berulang tanpa disadari, Mhm. mengulang pola ke generasi berikutnya. Mungkin konsepnya seperti itu ya, Mbak. Iya, betul, betul. Jadi aku coba tanggapi sedikit untuk Mbak Dianti. Jadi memang tadi ya, kalau misalnya kita belum memahami apa pemicu reaksi kita, kenapa kita terlalu berlebihan terhadap reaksi itu, kita nggak akan tahu bahwa oh ternyata itulah sumber sumber emosi yang belum selesai. Nah, ketika kita tidak mampu memahaminya, maka reaksi itu akan terus berulang, gitu. Itu benar yang disampaikan Mbak Dianti, gitu. Baik. Gimana Mbak Dianti mau memberikan tanggapan lagi atau sudah cukup? Ya, terima kasih Mbak Ima. Ini hanya sekedar menguatkan saja karena kadang-kadang kita suka menyalahi diri kita sendiri begitu ya ketika apa namanya eh, saya tuh sebenarnya tidak ingin marah kepada anak saya begitu. Tapi karena saya saya mendapatkan pola yang sama, semisal anak saya ya tadi gitu, makannya agak susah. Lalu kemudian ketika dulu saya makan agak susah, orang tua saya berkata eh, lebih tinggi berapa oktav gitu ya, Mbak. Akhirnya itu kan kemudian memicu juga ke kita sekarang ketika akhirnya anak saya agak susah juga makan. Ya, ya udah saya naik juga nih nadanya satu oktav sehingga akhirnya itu kan jadi pola yang nggak apa-apa kok, itu akhirnya justru membentuk membentuk saya juga dan anak saya akhirnya, tapi dia jadi mau makan, saya jadi mau makan dulu. Nah, kadang-kadang itu jadi ini gimana ya membatasinya supaya akhirnya gitu Mbak, eh, hal yang mungkin ada positifnya, ada baiknya ya, hal-hal yang kita dapatkan dari orang tua sebelumnya yang teringat pada diri kita ini. Tapi mana yang boleh ditiru, mana yang boleh dilanjutkan ya ini yang kadang masih masih belum saya pahami betul gitu Mbak. Batasannya itu seperti apa? Itu yang akhirnya jadi kadang-kadang saya merasa bersalah pada diri saya sendiri ketika lah kenapa ya saya harus marah? Orang sebenarnya makan lambat juga nggak kenapa-kenapa, yang penting selesai. Nah, itu ketika saya sudah tenang gitu, Mbak. Tapi ketika saya ingat lagi, dulu juga saya dimarahin kok kalau lambat makannya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat akhirnya emosi saya yang jadi, ini bener nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu, Mbak Ima. Oke, terima kasih Mbak Dianti. Jadi sebenarnya memang salah atau benar
Hanya hati kita yang bisa merasakan. Kadang-kadang kayak saya pernah dapat cerita dari dari teman ya, perasaan dari cerita dari teman. Dulu dia juga dimarahi ketika eh, belajar itu nggak bisa gitu ya. Kok gini aja nggak bisa gitu ya. Dan sebenarnya awalnya mungkin kita nangis ya ketika ada orang tua membentak gitu ya. Kok belajar gini aja nggak bisa gitu. Terus tapi lama-lama akhirnya mentalnya kebentuk dan membuat akhirnya kita bisa. Mungkin sisi positifnya hasil anak bisa. Tapi di sisi lain ada nggak sih negatifnya? Oh mungkin ada sisi anak yang terluka. Terluka, oh aku hanya bisa diapresiasi ketika aku berprestasi. Mungkin nggak kayak gitu. Mungkin juga ada juga sisi di mana orang tuaku hanya mau mendekat ke aku ketika aku menunjukkan sisi baik. Ketika aku berbuat nakal, aku nggak akan dipeluk sama orang tuaku. Dan dampaknya tuh macam-macam. Ada anak yang akhirnya berpura-pura terus menjadi baik, padahal mungkin kalau kita tanya ke diri sendiri, apakah kita 100% selalu menjadi baik gitu ya? Apakah kita 100% selalu merapikan tempat tidur? Mungkin sesekali dari 10 kali percobaan, ada 2 atau 3 kali kita, males merapikan tempat tidur gitu ya. Nah, sebenarnya coba ditanyain lagi aja ke diri sendiri Mbak Dianti. Artinya mungkin memang tadi kan fokusnya ke hasil gitu ya, tapi ada nggak sih sisi yang terluka? Nah, ini yang kita coba perbaiki, diri kita yang terluka ini, coba rangkul. Mungkin kita juga belajar dari keadaan, oh anak jadi mau makan, tapi mungkin di sisi lain, mungkin akhirnya kasusnya berkembang, nggak cuma soal makan kali ya. Mungkin orang tua memelukku hanya ketika aku berhasil dari sisi yang lain. Nah, itu akhirnya kita coba banyak refleksi. Terima kasih ceritanya Mbak Dianti. Ya, sama-sama Mbak Ima. Ya. Terima kasih Mbak Selat, Dian dan Mbak Ima. Mm-mm. Ini dari Mbak Hera, bagaimana cara regulasi emosi terhadap orang tua yang membuat inner child kita terluka? Silakan Oke, Mbak Ima. terima kasih Mbak Leni, terima kasih Mbak Hera. Bagaimana cara regulasi terhadap inner child yang terluka? Pertama harus dikenali dulu apa inner child yang terlukanya, apa emosi yang terlukanya, apa kejadian yang membuat terlukanya. Itu perlu kenali. Mungkin tadi ya, apa namanya, yang tadi sempat di-share seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tahu apa pemicunya, kita kenal apa yang membuat kita bereaksi, coba berhenti sejenak untuk kenali emosi itu. Kemudian sadari, terima, dan kelola. Itu bisa membantu. Ya, karena kalau misalnya yang tanyakan bagaimana cara regulasi emosi, ini salah satu toolsnya. Dan nanti ada tools yang kita coba akan menarik nafas, sadar nafas mindfulness untuk di akhir. Gitu. Boleh ya Mbak Leni, mungkin setelah 5 menit kita latihan mindfulness dulu ya. Boleh Mbak Leni? Iya, boleh Mbak Ima. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang di Google Form. Oh, oke, oke. Dijawab dulu atau Boleh, boleh. di tiga Boleh. pertanyaan gitu ya. Oh, ada lagi ya. Oh, ada banyak ya. Iya. Oke. Oke, aku pilih aja ya. Boleh, boleh, Apa boleh, boleh. yang ini ya. Suaraku terdengar jelas karena Iya, iya, jelas, jelas. agak kurang keras. Dari Mbak ini nih, kita Mbak Pipin dulu. Mbak, kadang kita bisa memahami emosi, tapi belum bisa merespon dengan baik. Nah, ini gimana? Ini yang benar banget sering terjadi. Gimana, Sudah gimana? sudah bisa memahami emosi, tapi belum bisa merespon emosi tersebut dengan baik gitu. Udah kenal nih, oh aku lagi marah, tapi belum bisa ngerespon dengan cara yang tepat gitu. Bagaimana caranya supaya bisa ngerespon dengan baik? Oke, yang pertama lebih dalam lagi ya kenalinya. Mungkin jadi kayak mungkin tidak hanya sebatas aku marah, tapi bisa digali kayak aku marah karena apa.
tadi kan misalnya aku marah karena tadi ya mungkin kasusnya contohnya Mbak Laili gitu ya. Aku marah karena anak makannya lama, makannya diemut. Apakah cuma itu? Coba tanya lagi. Marahnya karena apa? Marahnya ternyata karena anak makannya berantakan. Apakah benar cuma karena itu? Coba tanya lagi ke diri sendiri. Marahnya karena apa? Oh, marahnya ternyata karena makannya jalan-jalan. Ada rasa khawatir. Jadi di balik rasa marah ada rasa khawatir lagi. Khawatir takutnya ketika anak jalan-jalan jadi tersedak. Nah, jadi sebenarnya emosi itu kayak kayak apa ya? Kayak punya beranak pinak lagi gitu ya. Mungkin yang kelihatan marah. Coba kenali lagi. Kenali lagi. Ketika sudah jeda, udah tenang, buka POV-nya dengan kejadian saat itu. Kejadian saat itu kenapa? Anak makannya lama. Oh, karena pertama mungkin dia bosan. Atau juga bisa jadi karena dia bosan dengan menunya. Dia bosan makannya kelamaan. Aku udah 30 menit, aku udah pengen main gitu ya. Misalnya. Atau kayak marah, marah misalnya karena apa namanya? Apa contohnya Mbak Leni? Mungkin itu sih. Jadi apa apa ketika udah tenang coba buka POV yang lebih luas gitu. Karena kalau lagi marah, kita biasanya nggak bisa berpikir jernih sih. Oh, aku marah, aku ini. Cuma sebatas marahnya aja. Tapi ketika udah tenang, coba tanya lagi ke diri sendiri. Tadi kejadian yang tadi, apa yang membuat aku marah? Apa yang membuat aku overthinking? Kejadian nggak sih overthinkingnya? Apakah cuma cemas aja? Cemas yang nggak beralasan? Atau karena cemas karena ketakutan di masa lalu gitu ya? Itu coba tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Kenali setiap sinyal yang ada di kepala, lalu ajak ngobrol. Mungkin itu. Ya, jadi kuncinya mengenali diri lebih dalam ya. Satu Mm-mm. lagi mungkin ya Mbak Ima dari Mbak Leli tadi di Google Form, bagaimana cara mengelola emosi pada saat kondisi sedang lelah. Karena seringkali kalau lelah kita nggak bisa ini ya terkontrol emosi. Oke, pertanyaannya, kalau lelah itu butuhnya apa? Kalau Mbak Lili kalau lagi lelah butuhnya apa kira-kira? Mbak Leni, Ya, kalau Mbak Leni lagi lelah kira-kira butuhnya apa? istirahat, Iya, minum it- yang banyak. iya itu jawabannya. Bagaimana cara mengelola emosi ketika lagi lelah? Ya itu jawabannya, ya istirahat. Oke, jadi mungkin kuncinya istirahat gitu ya. Iya, Oke, sip, sip. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Terima kasih udah. teman-teman sudah bertanya. Selanjutnya tadi Tep- mau sadar nafas dulu. Gimana Mbak Leni, teman-teman ini udah jam setengah 12 mau di apa nggak usah? Aku kembalikan lagi sih ke Mbak Leni dan teman-teman. Kira-kira gimana? Karena sudah kita udah lewat ya, Mm-mm. lewat 6 menit, mungkin dicukupkan. Oke, Nanti baik. untuk sadar nafas bisa di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kasih foto dulu Oke, kali ya. oke. Foto dulu Mbak Mira ya, siap. Ya, Yuk teman-teman boleh di on cam. nah, Prima bisa juga mungkin nanti latihan di WhatsApp grup ya, yang buat sadar nafas itu. Boleh. Ya, karena berhubung waktu sudah menunjukkan setengah 12 lebih ya, gitu. Mhm. Tadi sudah banyak tanda jawab juga. Sekarang kita mau foto nih, foto di akhir acara. Mana wajah cantiknya lagi boleh dibuka yang berkenan. Sudah, ditunggu ya sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mungkin ya, siap-siap. Pokoknya berikan senyum terindah ya. Siap. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bang Mira. Sudah, Mbak. Terima kasih. Oh iya, selanjutnya saya akan memaparkan terkait
pendampingan jurnal kita lakukan selama seminggu di WhatsApp group. Apakah sudah terlihat teman-teman gambarnya, Sudah. template-nya? Sudah, oke. Jadi ini jurnal emosi, bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa menuliskan di buku catatan harian, tidak harus di digital seperti ini, atau bisa di notes handphone, atau boleh juga di Canva menggunakan template ini. Nanti template-nya kita share di grup. Jadi ada kolom situasi, emosi, pemicu, respon, refleksi, dan perbaikan. Ini apa namanya, alat atau tools untuk membantu kita bagaimana cara eh, menjalankan teknik kesatria tadi ya. Kenali, sadari, eh, dan kelola. Yang pertama itu situasi, contohnya misalnya saya ketika pulang ke rumah, habis dari luar, entah dari pulang sekolah, habis jemput anak, kemudian melihat rumah itu eh, pemicunya berantakan, kemudian ada sisa-sisa nasi bekas nyuapin anak gitu ya. Akhirnya muncullah marah kepada anak gitu. Sehingga responnya itu bernada tinggi, membentak karena marah tadi ya, kesal gitu. Refleksinya respon saya tadi itu pasti akan memperburuk keadaan yang seharusnya pulang itu bisa bermain dengan anak, bisa membaca buku bareng gitu. Tapi karena udah terpicu emosinya jadinya eh, kondisi kebersamaan dengan anak jadi kurang baik. Nah, perbaikannya seperti apa? Perbaikannya bisa istirahat dulu, lihat aja rumah berantakan tapi nggak perlu dipikirkan itu bagaimana cara ngebersihannya, nggak usah, tapi istirahat dulu, rebahkan badan atau minum air putih yang banyak, minum yang dingin-dingin dulu gitu ya. Baru setelah itu, setelah kondisi badan telah fit, bisa merespon kondisi tadi misalnya dengan cara merapikan atau membersihkan. Maka dengan terus kita latihan perbaikan, insya Allah yang muncul itu bisa kita respon dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan untuk pengisian jurnal emosi? Silahkan. Atau misalnya kalau pada saat praktek ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp ya. Untuk pengerjaannya dimulai nanti di hari Senin, tetapi untuk hari Sabtu Minggu ini akan ada prompt jurnal atau panduan untuk menulis satu hari satu pertanyaan yang nantinya akan di-share oleh kami. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sudah cukup ya. Baik, kalau seperti itu kita tutup. Alhamdulillah kegiatan webinar sudah berjalan dengan baik. Kami segenap panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Marilah kita tutup kelas ini dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majlis. Terima kasih yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kayaknya, Man. Bakso adanya juga. Boleh silakan meninggalkan grup teman-teman. Kalau enggak kita coba keluarkan satu-satu ya. Ini stop share dulu ya.